Berarti ini hasil laporan STY yang dilaporkan kepada Ketum PSSI, kemudian Ketum PSSI bersama Exco mengambil keputusan ya Pak ya? Betul. Nah, lalu ada pertanyaan lanjut Pak dari netizen nih. Kenapa tidak dikirim pemain lain Pak? Kemarin ada lagi pertanyaan dari Pak Menteri. Kenapa pemain belakang semua? Kenapa tidak ada pemain penyerang? Ya, ini juga yang mau saya tanya juga Pak. Kenapa Ya, Pak? jadi sebelum Anda tanya, saya jawab dulu. Pemainnya sudah mau, dia tiba-tiba bilang, si agennya bilang sama saya mesti bicara dengan orang tua mereka. Ternyata yang ready benar mengirim data itu adalah Sandy Walsh sama Jordi. Kaigat ulang coba. Ya teman-teman, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mungkin teman-teman sekalian semua sudah sangat familiar terhadap beliau ini. Langsung saja nggak usah lama-lama. Pak Hasani Abdul Ghani dari Exco PSSI. Pak, apa kabar Pak? Baik, gimana kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Sehat. Apa kesibukan sekarang Pak? Kesibukannya ya biasalah, kita kan orang ngurus bola, jadi kesibukannya tentang bola lah. Tentang bola. Pak, kita nggak usah apa Pak, langsung to the point aja Pak ya. Kita bahas nih. Pertama, apa Pak? Kenapa Pak timnas U23 kita batal untuk mengikuti AFF U23 ini Pak? Selain memang seperti yang kita ketahui Pak ya, karena COVID-19. Mungkin Bapak yang di dalam PSSI mungkin bisa lebih menjelaskan. Oke, saya sebenarnya kemarin sudah siap-siap untuk berangkat melepaskan tim U23 ini ke Kamboja. Karena sehari sebelumnya Ketum sudah beri arahan, mari kita pelepasan seperti biasa gitu. Nah, malam hari saya dapat kontak-kontakan dengan Sekjen. Waduh Bang, ini yang kena COVID udah waktu itu baru 3 orang, terus naik jadi 4, jadi akhirnya 7. Subuh-subuh di kemarin itu subuh, Bang, kita terpaksa membatalkan ini karena hampir 10 pemain, 7 plus official plus yang masih dianggap kena itu sekitar 10. Jadi terpaksa diambil dibatalkan karena masalah kesehatan. Karena nggak mungkin juga diberangkatkan. Pertama juga kan nggak mungkin berangkat dalam kondisi orang negatif positif gitu. Nah, kalaupun bisa penyembuhan, ya itu yang harapan kita kan, penyembuhan itu juga nggak bisa dalam 1-2 hari. Itu paling tidak fitnya itu butuh 10 hari gitu. Nah, itu semua udah nggak memungkinkan. Jadi tidak ada masalah politis di sini, tidak ada masalah lain, tapi ini pure masalah kesehatan. Ya, berarti yang ini diskusi antara Bapak sama Ketum PSSI Pak kan? Betul. Ya, betul. Nah, terus itu Pak, ada nih statement yang digoreng-goreng oleh ya netizen ya mungkin Pak sebagian yang menyebutkan bahwa ini keputusan PSSI. Ada juga yang menyebutkan di berita lainnya ini keinginan dari Sintayong. Nah, ini mungkin bisa Bapak jelaskan Pak. Ini sebenarnya keinginan dari STY, masukan dari STY ataukah tindakan langkah yang diambil PSSI? Jadi begini, tentu yang pertama tahu kan STY karena itu kan pemain dia. Ya. Nah, dia melaporkan ke Ketum, ini kondisi pemain kita begini-begini. Tapi kan Ketum tidak langsung mendengar laporan dari STY, dia kan cross check lagi ke dokter, ke semua pihak official gitu. Ya kenyataannya memang orang kena COVID. Jadi keputusan akhirnya ada di Ketua Umum. Dengan tentu Ketua Umum ini juga berdiskusi dengan beberapa esko. Jadi bukan keputusan di STY, STY itu memberi laporan. Jadi salah benar kalau orang mengatakan ini maunya STY, tidak. STY kan melihat ini pemain dia nggak fit, gitu. Ya, berarti ini hasil laporan STY yang dilaporkan kepada Ketum PSSI, kemudian Ketum PSSI bersama Exco mengambil keputusan ya Pak ya? Betul. Nah, lalu ada pertanyaan lanjut Pak dari netizen nih. Kenapa tidak dikirim pemain lain Pak? Seperti yang saya baca juga dari media disampaikan Pak Ketum PSSI, kenapa tidak dikirim pemain lain? Ya karena tak ada pemain lain, malah nanti kami dianggap lebih mementingkan olahraga daripada kesehatan Pak. Memang situasi seperti ini kita nggak bisa meraba-raba.
kan kita nggak ada persiapan plan B. Kita ada tim lain, tapi tim lain itu apa mungkin kita kirim dalam 2 hari? Nggak kayak gitu cara berpikirnya. Tidak pokoknya harus berangkat, bukan kayak gitu bahasanya. Bahasanya adalah kita sudah mempersiapkan tim ini dengan baik, tapi karena kondisi ini kan kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di dunia. Kebetulan kita lagi kena apesnya gitu. Pas mau berangkat, tiba-tiba terjadi hal ini. Dan ini bukan hal sesuatu yang dibuat-buat, itu terjadi hampir di seluruh dunia. Kita lihat seperti ini terjadi gitu. Kalau kita mau naik pesawat misalnya tebu mau PCR nggak jadi, kan kita harus batalkan. Ya. Itu hal kondisi hari ini itu bukan sebuah pertanyaan besar itu. Tapi kalau mau digoreng-goreng, goreng aja sampai basi pun digoreng nggak akan selesai. Tapi pada kenyataannya saya mendukung Ketum telah mengambil keputusan yang sangat tepat, tidak memberangkatkan ini demi kesehatan. Ya, demi kesehatan. Siap, Pak. Ini pertanyaannya agak nyerempet nggak apa-apa Pak ya, tentang ya. Lalu dikomparasikan nih Pak. Tadi sebelum kita zoom Pak, saya baca tuh di berbagai kolom komentar terkait tentang sepak bola. Lalu kenapa Liga 1 dipaksakan Pak? Sedangkan di masa-masa COVID ini juga. Jadi begini, saya termasuk yang mendukung itu dipaksakan. Karena berdasarkan saya lihat pengalaman saya di luar negeri. Sebelumnya kan saya karena kita nggak bisa zoom kan, karena waktu itu dalam perjalanan saya balik ke Indonesia. Ya, betul. Di Amerika pun hal ini terjadi. Pemain yang kena COVID itu tidak boleh main, maka mereka diganti oleh pemain lain. Peraturan di Liga Indonesia minimum masih ada 14 pemain itu diokekan, kecuali sudah tinggal pemainnya 7 orang yang lain kena COVID, maka itu ditunda. Bukan penundaan liga. Menundaan liga itu cost-nya sangat mahal. Tapi ditunda game-game yang memang ada 1-2 tim yang pemainnya sudah lebih dari 14. Pemainnya udah tidak lagi sisa 14 pemain. Makanya kan dibuat aturan oleh liga itu ada 35 pemain yang di-register. Ini kadang-kadang kan ada merasa, wah pemain intinya yang kena. Dalam hal kondisi seperti ini kita nggak boleh berpikir normal. Nah, liga nggak boleh terpengaruh oleh 1-2 tim. Dia harus berdiri sejajar dan netral dari semua peserta. Ya. Lalu Pak, kecuali pemerintah mengatakan diberhentikan, itu kita nggak bisa apa-apa. Liga harus berhenti karena ini perintah pemerintah. Ya, siap Pak. Nah, tadi tentang Liga 1-nya Pak, kan kemarin juga ini sempat viral. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga, mengetahui pada saat beberapa tim Liga 1 Indonesia melakukan tes swab PCR. Nah, vendor yang melaksanakan swab PCR tersebut salah ketik Pak. Ada tanggapan Pak? Buat saya itu hal biasa, lumrah, human error, itu bisa terjadi di mana-mana, maka saling koreksi aja. Saya malah berterima kasih terjadi pada hari ini. Jadi kita selama ini kan nggak pernah terjadi salah ketik. Dengan ada salah ketik ini, jadi kita aware bahwasanya untuk hal ini kita harus lebih hati-hati. Ada satu contoh lagi, misalnya kejadian seperti tim Surabaya kemarin. Ya. Dia memakai istilahnya lab independen di luar yang ditunjuk oleh liga, di mana hasilnya bertolak belakang. Nah, cuma kesalahan Persebaya kenapa ini tidak dilaporkan kepada liga? Kenapa mereka ambil keputusan sendiri lalu bicara di media? Seharusnya kan itu dilaporkan. Nah, ini kan kejadian sama seperti protes masyarakat, di mana kalau sudah karantina, PCR terakhir kadang-kadang suka dipositifkan. Dengan kata lain, kita nggak boleh mencari tempat lain. Tapi kan Liga Indonesia, LIB tidak mengatakan boleh Anda memakai liga lain, lab lain, tapi tolong kami dilaporkan supaya kita bisa saling bertanggung jawab kan gitu. Karena gini Mas, dalam mengelola sepak bola ini semua orang ingin menang. Jadi kalau ada cara, ya jadi liganya yang mesti benar-benar aware dan netral. Itu aja sih kuncinya. Ya siap Pak. Kita kembali ke timnas ini Pak, sedikit lagi Pak. Jadi selesai keputusan ini diambilkan,
diputuskan Pak, tentunya timnas U23 tidak tampil nanti di AFF. Kemudian target yang dicanangkan oleh ketum PSSI untuk STY juga tentunya udah buyar Pak, kan udah nggak akan bisa terrealisasi. Nah lalu selanjutnya Pak, apa yang akan dilakukan oleh STY ketum PSSI dalam waktu dekat ini Pak? Ya kan kita di depan nanti ada kualifikasi Piala Asia, kita juga ada SEA Games. Nah, ini kan bisa dipersiapkan. Memang kita rugi tidak bisa tampil di Piala AFF 23 ini. Ya. Seharusnya di Piala AFF ini menjadi ajang kita coba melihat pemain-pemain ini sebelum kita menuju ke target kita yang lebih besar, yaitu di SEA Games. Ya. Nah, tapi ya apa mau dikata kan? Ini kan di luar kemampuan manusia gitu. Ya. Ini kan bukan kita yang mengatur. Kalau kita yang mengatur enak gitu. Gitu. Jadi ini sesuatu yang disebut emergency. Kalau di dalam proses kontrak mengontrak ini force major namanya. Jadi di luar kekuatan kita gitu. Mau digoreng, mau diserang, mau diapain juga ini bukan keputusan 1-2 orang, tapi ini keputusan yang menurut saya cukup terbaik telah diambil oleh federasi melalui ketua umum. Pak, ini kan udah kita nih dapat pelajaran nih, hikmah nih dari case yang sekarang ini diterima oleh timnas kita. Kan ke depan ada event lagi nih, beberapa event yang Bapak sebutkan tadi. Kita pun kan tidak mengetahui apakah COVID ke depannya selesai atau bagaimana. Nah, mungkin ada nggak Pak kemungkinan nih ataupun pelajaran apa yang bisa dipetik oleh PSSI untuk mengantisipasi Pak? Jangan nih tiba-tiba pas SEA Games nanti ingin dikirim, tiba-tiba beberapa pemain jadinya terkena COVID, batal untuk sepak bola secara khusus Pak. Biasanya orang normal itu belajar dari kesalahan. Nah, syukur ini terjadi pada Piala AFF ini. Nah, ini kan menjadi satu pelajaran yang cukup berharga buat federasi, di mana nanti di dalam menghadapi event-event yang lebih krusial, mereka sudah mempersiapkan plan B, plan A, dan plan B. Nah, hari ini kan kita terjebak oleh plan A doang, nggak ada plan B. Ya. Nah, tapi ini menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga ke depan. Apabila hal ini terjadi lagi, maka kita akan mengambil plan B-nya. Nah, plan B-nya apa? Nah, kita belajar dari case ini, berarti tidak hanya mempersiapkan satu tim, tapi ada 2 tim cadangan gitu. Nah, dengan resiko jangan dibully nah kalau kalah gitu kan. Kan orang kita juga kadang-kadang kan nggak mau menerima kenyataan gitu kan. Ya, kalau saya dan netizen Pak, kalau melihat pandangan Bapak terlihat percaya proses ya Pak ya. Ya, kita semua sebenarnya kan nggak mungkin lah ujuk-ujuk. Kita masak nasi juga nggak mungkin langsung mateng kan. Ya. Kan ya, cuci Pak, dulu, dimasak dulu kan. Ya, Pak, kemarin nih sebelum kita masih bahas timnas Pak, kemarin sempat juga ya timnas kabarnya kalau misalnya kemarin tidak ditunda mencharter pesawat Garuda. Nah ternyata seusai timnas mengatakan batal untuk mengikuti Piala AFF U23, kabarnya Pak pesawat charteran tersebut akan mengantar timnas Timor Leste. Dan kabarnya lagi Pak bahwa kalaupun misalnya timnas Indonesia nantinya ikut Piala AFF, kalau misalnya jadi kemarin itu Pak akan berangkat bersama timnas Timor Leste juga. Itu gimana Pak? Tanggapan Bapak ataupun pendapat Bapak? Itu benar nggak berita Pak? Saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa berpendapat. Karena itu masalah di luar yang saya nggak perlu tahu juga. Yang penting pemain ini berangkat aja. Soal bagaimananya kan karena kondisi pandemi ini pesawat yang menuju Kambojanya itu nggak normal, tidak ada. Jadi terpaksa maka diambil di charter. Nah, kalau kita bisa sharing dengan negara lain, kenapa tidak? Kan meringankan kita gitu. Ya, siapa? Semua orang kan dagang, Bos. Iya, Pak. Terakhir nih Pak tentang timnas Pak ya. Ketua Komisi Ketua Komisi DPR RI yang membidangi sepak bola Pak ya ataupun olahraga Saiful Huda merasa kecewa. Udah ada Pak komunikasi antara PSSI dengan DPR Pak terkait tentang pembatalan. Kecewa karena nggak bisa berangkat. Di situ disampaikan oleh Ketua Komisi Saiful Huda, iya Komisi 10 ya Pak ya, Komisi 10 ya, Komisi 10
Beliau mengatakan tentu kita menyayangkan sebagai publik sepak bola Indonesia, termasuk kita di Komisi 10 atas pembatalan ini. Terus itu disampaikan ke depannya PSSI kita ingin bisa mempersiapkan dengan baik untuk turnamen seperti ini. Contohnya paling tidak memberikan waktu istirahat untuk pemain timnas kita, memperkuat klubnya masing-masing untuk bikin skema dari PSSI di masa-masa mendatang, Pak. Menyayangkan dengan kecewa itu dua hal yang sangat berbeda. Menyayangkan ya semua, kita juga menyayangkan. Kami federasi juga menyayangkan kan. Kenapa ini terjadi kan? Nah, soal masukan, ya semua kita menerima masukan gitu. Tentu ya seperti tadi saya katakan, untuk ke depan kita udah belajar dari case ini, yang dimana hal ini kan kita selama ini nggak pernah menduga ini terjadi. Sejauh ini kan kita smooth aja gitu. Kita berangkat ke Piala AFF kemarin smooth, kita berangkatkan mereka kemarin ke Turki smooth, nggak ada masalah gitu. Tapi tiba-tiba Om Omikron ini kan terlalu akrab gitu sama kita. So akrab gitu kan, nyamperin. Karena begini, saya begitu mendarat di New York waktu berangkat dari Jakarta. Begitu saya mendarat di New York, itu saya mendengar radio di televisi. Baru 2 orang ada di New York yang kena. 3 hari saya di sana, itu sudah ratusan orang. Seminggu saya di sana, udah ribuan. Begitu cepatnya spread yang Omikron ini. Nah, jadi ini di luar kemampuan kita. Kebetulan Indonesia ini terlambat datangnya Omikron ini. Di Amerika bulan Februari sudah datang, bulan Januari sudah datang dia. Di kita terlambat. Nah, pas kita mau berangkatkan tim ini ke AFF, kawan itu datang. Jadi semua sangat kita sayangkan kenapa ini terjadi. Jadi saya pikir ya semua masukan, semua simpatisan, baik itu dari tokoh masyarakat, dari tokoh politik, dari penggemar sepak bola, tentunya ini menjadi masukan yang terbaik buat kita. Gitu. Ya, Pak. STY ini bilang nih Pak, ini kondisi terburuk yang pernah saya alami ketika menangani tim. Nah, STY Pak, selaku pelatih timnas Indonesia pada saat diskusi ataupun memberikan laporan ataupun feedback dari hasil laporan STY ke Ketum PSSI dan Exco Pak, ada nggak mengatakan tetap lanjut atau bagaimana Pak saran dari STY pada momen ini Pak, khusus saran STY Pak, selaku pelatih kepala? Mas, kalau bicara soal COVID, nggak selesai Mas, sampai subuh kita nggak selesai. Karena ini bukan diatur oleh manusia, ini di luar kemampuan. Dan bukan urusan negara Republik Indonesia saja, ini dunia. Nah, di dalam proses itu terjadi pro kontra. Ada wajar, yang mau, Pak, ya? Wajar. Ada yang mau divaksin, ada yang tidak mau divaksin. Itu tidak terjadi di Indonesia saja, di seluruh dunia. Ya kan? Nah, mau kita debat soal ini nggak selesai sampai subuh. Karena apa? Ini pandemi dunia. Nah, satu-satunya jalan, mari kita berdoa kepada Tuhan, ya Allah, tolong pandemi ini cepat diselesaikan. Nggak ada jalan lain. Mau kita paksa. Kan yang satu yang sangat beruntung adalah, kenapa di Omikron ini tidak terjadi seperti kejadian di Delta kemarin. Nah, persentasi orang yang sudah divaksin ini jauh udah lebih bagus, udah tinggi. Malah sekarang kita sudah booster rata-rata di kota besar. Nah, inilah yang membuat orang itu bisa bertahan, bisa survive dari virus ini. Mereka tetap kena, tidak ada jaminan vaksin itu orang tidak kena COVID, tapi orang itu kemungkinan 80% bisa survive. Nah, kalau kita masih berkelit dan berdebat soal COVID ini tidak berangkatkan timnas, ini nggak selesai sampai subuh. Karena ini semua kita kepingin berangkat. Tapi apakah kita, sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang sudah negatif ini boleh masuk Kamboja? Tentunya tidak, Pak. Nah, kalau tidak berarti kan kita nggak perlu debat lagi. Iya. Ya kan? Nggak mungkin nyonyok kita ambil pemain lain kan? Karena kita nggak prepare soal ini. Sedang kalau kita mau ambil yang lebih prepare adalah pemain senior. Pemain seniornya kan nggak mungkin.
Ya, sepakat. Ya, setuju Pak, bisa. Ya kan, karena itu U23. Jadi saya pikir ini di luar kemampuan kita, ini di luar kemauan kita. Kalau kecewa, semua ini kecewa. Nah, kekecewaan ini tentu menjadi, kalau menurut saya, ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga ke Ya, depan, ke depan. sepakat Pak. Sepakat. Pembelajaran sangat-sangat berharga untuk event-event yang ke depan Pak kan. Apalagi di masa pandemi ini. Pak, kita geser, udah cukup jelas Pak untuk bahas timnas kemarin. Kenapa batal? Ini yang paling banyak juga nih Pak, dinanti-nanti oleh supporter timnas Indonesia terkait naturalisasi Pak. Gimana Pak perkembangannya sekarang ini? Ya, naturalisasi ini di awal-awalnya saya pikir mudah-mudah saja gitu. Hmm. Ya, saya juga nggak ada punya pengalaman gitu. Jadi waktu ketum menunjuk saya di bulan November akhir, tolong Pak Hassani bantu kita untuk menaturalisasi pemain turunan yang ada di luar negeri. Ya gitu. Oke, saya setuju. Kenapa? Kita juga memberi satu apa istilah target kepada pelatih Sintayong. Nah, tentu Sintayong awalnya dia yakin dengan materi yang ada, tapi setelah dia lihat materi yang ada, buat dia ini nggak cukup, maka dia butuh pemain tambahan gitu. Nah, pemain tambahan itu yang saya setuju adalah dia ambil adalah pemain yang punya hubungan darah dengan Indonesia. Ya. Kenapa? Kenapa ini menjadi priority? Saya begitu ditunjuk oleh Pak Ketum untuk urusan naturalisasi ini, saya langsung mempelajari hubungannya. Pertama adalah bagaimana nih konteksnya dengan FIFA. Jangan sampai kita ambil pemain ini nanti benturan dengan peraturan FIFA. Kedua, bagaimana dengan hubungan dengan peraturan di dalam negeri kita. Ya. Nah, menurut peraturan FIFA, artikel 7 dan artikel 9, itu salah satunya mengatakan pemain yang tidak pernah tinggal di Indonesia selama 5 tahun itu dibolehkan apabila pemain tersebut masih punya hubungan darah dengan paling tinggi kakek, nenek, atau ayah ibunya yang berasal dari negara tempat dia mau ngeplay. Nah, oke, saya ambil itu. Nah, waktu saya urus pemain 4 yang pertama disodorkan namanya, Sandi Ahmad, Kevin Dick, dan Miss Helgers, pertama kali yang kirim dokumen itu Jordi sama Walsh. Sama Sandy Walsh ya Pak. Ya, saya bilang saya butuh turunan kalian dari mana? Kata Sandy Walsh, kakek saya orang Indonesia, nenek saya orang Indonesia. Oke, mana buktinya? Siapapun boleh mengaku. Ya. Nah, kan dia kirim dokumennya, paspor kakeknya dan paspor neneknya. Ternyata di neneknya lahir di Purworejo, kakeknya lahir di Surabaya. Lalu ada akte lahir lagi. Nah, cuma mereka sudah menjadi warga negara Belanda. Tapi aturan FIFA bukan itu, bukan warga negaranya, tapi dia punya daerah asalnya. Nah, lalu Jordi neneknya yang orang Indonesia dari ibunya. Karena ayahnya Jordi orang Spanyol. Nah, jadi ibunya itu lahir di Makassar. Tapi sekarang neneknya itu lahirnya di Makassar. Nah, dasar itu saya kontak agent saya lawyer bertanya ke FIFA. Oh oke, kalau soal ini nggak ada masalah. Dari sisi dokumentasi oke gitu. Nah, kalau Miss Helger sama Kevin Dick, menurut data, saya belum lihat dokumennya, ibunya Miss Helger orang Manado. Apa istilahnya, Sulawesi Utara. Sulawesi Sulut Pak, ya Pak. Ya. Tapi sudah jadi warga negara Belanda. Oke. Kalau Kevin Dick itu dari keluarga Maluku. Dia punya ada farmnya lagi, apa itu? Saya lupa farmnya. Nah, oke. Buat saya, tolong kirim data dulu. Ternyata
yang ready benar mengirim data itu adalah Sandy Walsh sama Jordi. Lalu mereka berjanji kepada saya yang 2 lagi ini nanti bulan Februari kirim. Berarti kan ini sudah bulan Februari. Ya, sudah bulan Februari, Pak, ya. Ya. Nah, minggu lalu saya bilang, kami ingin proses ini secepatnya supaya pemain ini bisa nanti mewakili Indonesia di penyisian Piala Asia di bulan Juni. Ya. Karena untuk urusan begini itu butuh waktu. Karena berurusan dengan kepemerintahan dan banyak pihak. Lalu entah bagaimana last minute pemainnya sudah mau, dia tiba-tiba bilang, si agennya bilang sama saya mesti bicara dengan orang tua mereka karena permintaan dari si pemain. Nah, waktu dia ngomong sama orang tuanya ternyata mereka berpikir di seluruh dunia itu sama aturannya. Karena Belanda itu menganut 2 warga negara. Nah, Indonesia belum menganut 2 warga negara. Nah, maka kami katakan kalau dia masuk di Indonesia dengan warga negara Indonesia, berarti dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, untung ruginya di mana? Ya, untung ruginya tentu ada. Nah, lalu karena anaknya ini bukan bermain di Liga Indonesia, tapi bermain di Liga Eropa. Ada ruginya. Kalau dia berstatus pemain dari Indonesia. Karena di sana apalagi kalau dia jadi pindah ke Liga Liga Inggris kan ada batasan-batasan negara yang boleh. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini karena pemain ini masih terlalu muda dan punya masa depan yang baik, orang tuanya ragu. Saya katakan kepada agen, kalau ragu-ragu ambil aja keputusan yes or no. Karena kami nggak bisa nunggu. Nah, lalu saya katakan, ya udahlah, kita tunda aja dulu sampai mereka merubah pikiran. Ya kan? Kami mesti move on. Tahu-tahu ada pemain lain nanti yang mungkin mau. Jadi prinsipnya mereka tidak menolak, tapi mereka mempertimbangkan untung bagaimana. Karena kan mereka berkarir di sana. Ya ini kita harus maklum juga. Nah itu kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Nah dari situ saya baru mikir, wow ternyata tidak mudah ya mengurus hal-hal seperti ini gitu. Kalau Sandy Walsh ini berbeda. Dia ada rasa cinta terhadap Indonesia karena dia sangat dekat sama kakeknya. Jadi ingin dia buktikan kepada keluarganya, gue membela negara asal kita gitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh kalau mereka jadi timnas jadi value-nya naik, enggak, itu bohong. Karena kecuali pemain lokal kita jadi timnas value naik. Tapi kalau datang dari Liga 1 Eropa bermain di timnas kita, value-nya enggak biasa aja. Bukan itu yang dicari, tapi lebih ke love, kecintaannya. Begitu juga dengan Jordi. Di sisa-sisa dia, nah kemarin ada pertanyaan dari Menteri Olahraga. Kan kita kemarin kan sempat pertemuan, Pak ya? Ya, pertemuan. Menteri Olahraga mengatakan, umur ini kan tidak muda lagi. Seperti Jordi, udah 29. 29, ya betul, Pak. Nah, Sintayong mengatakan, pemain yang besar di Eropa, terlatih seperti Jordi Amat, itu masih bisa bertahan 8 tahun lagi. Kan Pak Menpora tidak mau setelah kita naturalisasi cuma bisa bermain 1-2 game. Ya. Habis itu selesai, kendor gitu. Aja si Sintayong mengatakan, pemain ini 8 tahun lagi masih kuat. Apalagi dia pemain bertahan kan. Jadi kalau kita lihat pemain-pemain Italia kan juga umur-umurnya kan udah banyak yang berumur gitu. Ya, setuju Pak. Nah, jadi Sintayong menjamin. Nah, lalu Pak Menteri tanya lagi, kenapa harus kita naturalisasi pemain dari luar negeri? Ya. Ya tadi jawabannya, saya menjamin dengan naturalisasi pemain ini,
prestasi timnas akan jauh lebih baik. Paling tidak kita bisa mengimbangin Thailand, kita bisa mengimbangin Vietnam gitu. Udah kita buktikan dengan pemain yang ada kita bisa kalahkan Singapura dan Malaysia gitu. Ya. Tapi kewalahan kita lawan Thailand, kewalahan kita lawan Vietnam. Nah, ke depan kita tidak hanya berbicara tentang Vietnam dan Thailand. Kita sudah berbicara Tajikistan, kita sudah berbicara Uzbekistan, kita sudah berbicara Timur Tengah. Kalau ada pemain di belakang yang dasarnya dari Eropa, tinggi badannya juga lumayan tinggi, di atas 180-an, maka kalau ada bola-bola crossing yang selalu diandalkan oleh pemain-pemain Timur Tengah di saat bertemu dengan tim dari Asia Tenggara, akan berbicara berbeda hari ini. Nah, kemarin ada lagi pertanyaan dari Pak Menteri, kenapa pemain belakang semua? Kenapa tidak ada pemain penyerang? Ya, ini juga yang mau saya tanya juga, Pak. Kenapa, ya, Pak? Jadi sebelum Anda tanya, saya jawab dulu. Nah, Sintayong mengatakan, setelah saya cari dari pemain turunan, saya belum menemukan pemain penyerang yang seperti saya mau, yang punya darah turunan Indonesia. Tapi rata-rata pemain turunan itu baik, yang terbaik itu ada di pemain belakang. Nah, jadi gini, kenapa saya ikut mau membantu Ketum? Kenapa saya kesannya di depan? Pertama, syarat yang diminta oleh Sintayong itu saya setuju. Pemain naturalisasi yang kita ambil dari selain turunan tadi, supaya kita nggak melanggar dari FIFA. FIFA, ya Pak. Jangan kualitas pemainnya itu sama seperti pemain lokal. Dia paling tidak harus di atas rata-rata pemain lokal. Ya, saya tidak mengerti teknik. Tentu pelatih yang lebih tahu. Tapi saya sebagai orang awam seperti netizen yang lain, tidak mungkin pemain dengan prestasi rata-rata bermain di Liga 1 di Belgia. Iya. Kita pakai logika. Nah, itu membuktikan kita proof pilihan Sintayong tidak salah. Banyak sekali nama yang masuk ke Sintayong, masuk ke saya sih nunggu Sintayong kasih ACC, saya kerjakan. Kalau total ada berapa, Pak, yang masuk nama? Total, Pak, akumulasi. Saya nggak tahu persis yang masuk ke Sintayong. Tapi saya baru tahu juga kemarin setelah saya ngobrol sama Sintayong, dia punya tim khusus yang meng-scouting pemain yang seperti keinginan dia. Makanya ada, kalau kita lihat di mana, di IG kita, di mana-mana di sosial media, si ini, si A, si B, si C, segala macam. Saya sih diam aja. Saya kan tugasnya adalah setelah disetujui oleh Sintayong, saya kerjakan. Nah, Sintayong orangnya juga tidak asal menerima. Nah, itu yang saya angkat tangan ke dia. Artinya di sini tentu ada masyarakat yang juga semua tidak sepakat dengan naturalisasi ini. Tapi saya pikir ini salah satu jalan terbaik. Ini mungkin jangka pendek. Tapi kalau ada pertanyaan, apa sih keuntungannya selain tadi mengangkat prestasi timnas? Kehadiran pemain ini yang datang dari Eropa akan berbeda. Secara profesionalismenya berbeda. Etikanya berbeda. Attitude-nya berbeda. Satu. Kedua, kalau ada pemain-pemain yang bagus dia lihat di yang dari Persebaya, dari Persipura, dari tim-tim lokal, misalnya gini, Sandy Walsh melihat, wah ada pemain bagus tuh, nanti gua rekomen ya, lo bermain di Belgia atau di Eropa, karena dia koneksi kan. Iya. Contoh siapa itu back kita, siapa namanya? Asnawi, Pak. Asnawi. Kalau kita nggak bawa si Sintayong, memang dia bisa main ke Korea. Iya. Nah, salah satu yang rekomendasi STY tentunya, Pak, ya. Tentu, kalau direkomendasi oleh orang dalam, itu akan lebih cepat. Tapi kalau saya bisa datang, ini si Asnawi bagus ini, tolong ambil. Ya tunggu dulu gitu. Tapi kalau SC merekomendasi kepada kolega dia yang ada di Korea, kan dia percaya.
Sama nanti juga Jordi Amat atau Sandy Walsh merekomendasi, ini ada pemain bagus nih dari Indonesia. Tolong dites saja, dilihat. Itu salah satu nilai-nilai plus yang bisa kita ambil dari apa yang di luar secara teknis gitu. Itu, Mas. Iya. Banyak sih yang saya catat nih Pak, beberapa menit yang Bapak bicarakan ini. Kita balik sedikit Pak ya, beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait tentang Kevin Dix sama satu lagi tadi pemainnya Pak. Hilgers. Ya, itu sekarang tim PSSI ataupun Bapak yang menangani proses naturalisasi terhadap dua pemain tersebut, posisi kita wait and see melihat pemikiran ataupun pertimbangan dari kedua pemain tersebut, atau gimana Pak ke depannya? PSSI juga masih tetap membuka peluang dua pemain tersebut? Jawabannya adalah untuk sekarang karena mereka menyatakan tidak, jadi kita tidak memproses mereka. Nah, kemarin ada satu nama dimasukkan oleh si Sintayong, itu lagi kita selidiki dulu apakah dia punya turunan ataukah dia mau. Saya belum bisa sebut nama karena dia belum kasih data ke saya. Nah, dua ini pemain, Hilgers dan Kevin Dix, sudah tidak masuk lagi di listnya Sintayong. Nah, jadi Pak, kalau misalnya suatu saat dua pemain ini Pak memblow up dirinya ingin lagi masuk ke timnas Indonesia, gimana Pak? Kan banyak tuh Pak pemain-pemain keturunan Pak kan memblow up di media sosialnya untuk menarik perhatian. Jadi gini, kita sepakat untuk urusan pemain, kami tidak ikut campur. Federasi tidak ikut campur, hanya federasi menampung semua pemain, baik yang ada di luar negeri maupun dalam negeri, kita tampung ada di Dirtek. Lalu nama-nama ini kita berikan kepada pelatih yang mempunyai otorisasi, dia yang menentukan. Karena nanti pertanggungjawabannya ada di dia juga. Nah, kalau Sintayong mengatakan nanti sebulan depan misalnya si Hilgers sama Kevin Dix mau, misalnya orang tuanya mau, lalu Sintayong bilang, oke, gue masih mau butuh pemain ini, ya kita bantu. Tapi kalau Sintayong, jadi begini, kalau saya lihat Sintayong ini juga orangnya jangan sedikit-sedikit kita kasih tahu dia. Karena dia kalau ngelihat pemainnya sedikit, kan ada kan gini, manusia ini kan nggak langsung mengatakan saya mau. Nah, Sintayong ini tipikal orang nggak mau ada pemain itu kalau dipanggil nggak mau ragu-ragu dia. Nah, jadi saya belajar juga nih. Saya nggak bisa juga drama yang terjadi di saat kita mendekatan dengan orang kita ngomong sama dia. Dia maunya pemain itu, kalau dia mau, pemain itu mau. Kalau pemain itu ragu-ragu, ya udah, nggak usah cari yang lain aja. Dia punya sifat kayak gitu. Dia selalu mengatakan, ini kan kita bicara tentang negara, tentang dia kan berpikir cara Korea, kita kan susah gitu kan. Tapi ada bagusnya sih. Ya bagus, ya Pak. Ada bagusnya. Cuma saya sekarang belajar, saya nggak bisa langsung bilang, dia kemarin masih mikir-mikir. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu lagi ke depan. Itu mesti saya saring. Nah, jadi saya mesti kasih ke dia itu yang sudah pasti-pasti aja. Karena dia tipikalnya orang seperti itu. Jadi kalau misalnya kan ada kejadian kan seperti ini. Saat itu kan nama termasuk Kevin Dix. 3 sudah oke, Kevin Dix nggak kasih jawaban. Maka itu muncullah yang namanya Ragnar Oranmangun. Nah, tiba-tiba Kevin Dix terakhir bilang mau. Nah, kata Sintayong, saya sebenarnya lebih butuh Kevin Dix daripada Ragnar. Nah, ya udah akhirnya kita proses lagi Kevin Dix. Tapi kan akhirnya ya karena faktor orang tua itu membuat mereka menyatakan belum mau. Saya menyebut belum mau dari sisi mereka. Ya Pak. Kalau kita bicara tentang beberapa pemain yang kita sebutkan dia Pak, ada Sandy Walsh dan Jordi Amat yang sudah fix nih Pak ya, mereka dalam waktu dekat akan dinaturalisasi. Perlu berapa lama Pak? Soalnya kalau kita bicara
tadi juga sebelum Zoom ini Pak, saya tentunya meriset beberapa pernyataan dari Kemenpora, ini akan dipercepat. Percepatan ini kira-kira estimasinya butuh berapa lama Pak? Pengalaman yang ada, menurut hasil di meeting kemarin, Ya. itu yang paling cepat itu kalau nggak salah saya maklok. Itu 5 bulan. Ya. Nah, tapi kami katakan kepada Pak Menpora, Pak, termasuk Sintayong mengatakan juga, kami butuh pemain ini untuk penyisian Piala Asia bulan Juni. Kan nggak mungkin bulan Juni baru dia jadi WNI. Iya. Ya kita mengharapkan kalau bisa sebulan sebelumnya kan gitu. Iya. Pak Menpora tidak berani berjanji karena kan bukan hak beliau juga, karena banyak pihak. Saya akan bantu secepatnya untuk memproses ini dengan saya akan mengkontak pihak berwenang yang ada di Kemenkumham. Ya tentu beliau akan berbicara dengan kolega beliau sesama menteri supaya ini menjadi prioritas. Lalu beliau menunjuk Pak Gatot untuk membantu karena Pak Gatot yang punya pengalaman soal ini. Pak Gatot bertanya, siapa dari PSSI yang bertanggung jawab ini? Pak Ketum langsung menunjuk ke saya lagi. Ya kebetulan saya dengan Pak Gatot sama-sama di Asian Games, jadi kami sudah saling kenal. Malam itu terus Pak Gatot sudah memproses. Habis meeting, dia sampai jam 11 malam kami masih kontak-kontakan. Nah, saya langsung paginya saya kontak Sekjen, tolong disiapkan surat ini. Artinya kami bekerja dengan cepat juga. Supaya ini, kalau istilah bahasa Inggris, as soon as possible. Ya. Harus secepatnya. Cuma cepatnya bagaimana? Ya ini tentu kita akan coba melobi semua pihak. Kita juga nanti coba melobi pihak DPR, Komisi 10, Komisi 3, pihak Seknek, ke Pak Presiden. Cuma kan saya, kalau dengan Pak Presiden saya yakin, karena Pak Presiden ini suka dengan sepak bola. Ya. Tentu beliau menjadi prioritas gitu. Jadi selama ini kita dokumennya kita lengkapin, tidak macam-macam, oke gitu. Karena di proses di Dirjen itu mungkin ya Pak Gatot sudah punya pengalaman. Jadi saya pikir ini secepatnya. Cuma kan nggak bisa kita katakan tanggal sekian, bulan sekian, itu tidak. Ya tentunya kalau udah mendengar kata-kata yang Bapak sampaikan tadi, disupport oleh berbagai pihak, kiri, kanan, depan, belakang, ya kita inginkan tentunya sebelum bulan 6 Pak ya, untuk bisa tampil di kualifikasi Piala Asia. Nah Pak, tadi ada juga nih Bapak sebutkan, ada salah satu pemain yang sedang diselidiki. Tentunya netizen kita pasti Pak meriset juga, mencari clue-clue yang Bapak sampaikan. Ada nih Pak, salah satu nama yang disebutkan yaitu Tijani Reizenders. Apakah itu Pak, yang satu orang yang Bapak selidiki tadi? Dari sisi nama betul, nggak salah. Kan nggak ada yang bisa kita tutupin lagi di saat dunia hari ini. Ya. Semua orang nggak tahu. Cuma saya tidak berani mengkonfirmasi karena pihak Sintayong itu belum kasih data ke kami. Maksud belum kasih data ini keinginan Pak, keinginan STY. Artinya dia sudah confirm nggak dengan pemain ini? Oh iya ya. Jangan nanti saya udah urus, dia bilang nggak jadi. Ini kan kita PHP lagi orang. Nah, saya menunggu dari pihak STY meminta kepada federasi, tolong ini dibantu mencari ini. Baru kami proses. Nah, mungkin karena ini ada masalah kejadian kemarin orang masalah pembatalan ini segala macam, tentu ini menghambat 1-2 hari. Gitu. Tapi kalau minggu depan STY belum mengirim, saya akan menagih. Mana pemain yang lu bilang kemarin gitu. Ya Pak. Ya, Pak, kita bicara tetap tentang naturalisasi, Pak. Kan seperti yang kita ketahui, Pak, kan Timnas Indonesia sempat juga beberapa waktu yang lalu di periode ketum-ketum dahulu sempat juga melakukan naturalisasi. Dan hasilnya juga tentunya sudah kita ketahui, runner up Piala AFF, ya walaupun tetap belum sampai dengan juara, Pak ya. Tapi secara permainan, secara impact apa yang dilakukan, yang diberikan oleh pemain naturalisasi,
yang ada juga keturunan dari Indonesia, ada juga viewer naturalisasi dari negara lain kita pindahkan ke Indonesia. Apa tidak ada pemikiran seperti ini, Pak? Timnas Indonesia kita ini yang sudah kita ambil pemainnya dari Liga 1 kompetisi kita, yang kita lihat sudah kita coba juga di berbagai turnamen, belum bisa grow up secara level menyamai Thailand ataupun Vietnam yang kita sebutkan tadi, Pak. Apa tidak mungkin secara overall, Pak ya, secara overall, walaupun ya beberapa pemain nanti bisa kita masukkan ke dalam timnas tersebut secara khusus langsung, Pak, pemain-pemain keturunan yang ada di luar Indonesia kita Pak, kita rekrut banyak-banyak untuk bisa setidaknya masuk ke Indonesia ataupun kembali ke Indonesia ini, Pak. Karena itu juga, Pak, banyak juga bertebaran, Pak ya, komentar-komentar dari banyak pihak yang menyatakan kenapa tidak coba sekali total secara keseluruhan pemain-pemain keturunan yang ada di luar Indonesia kita coba ke timnas Indonesia. Karena kalau kita ambil setengah-setengah, Pak, naturalisasi udah ada nih contohnya disampaikan, Pak ya, pada tahun 2010-an. Apa komentar saya? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Hidup ini tidak segampang membalik telapak tangan. Naturalisasi ini dilakukan apabila di negara tersebut sudah tidak ada lagi punya stok pemain. Jadi ingat, sebenarnya kalau kita membangun sistem sepak bola kita yang lebih baik dari hari ini, tentu bibit-bibit itu banyak di sekitar kita. Iya. Makanya Pak Presiden lahirlah dengan Impres nomor 3 2019 untuk percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nah, saya termasuk tim dari PSSI yang ditunjuk untuk bertanggung jawab soal itu. Nah, salah satu yang saya pelajari, kelemahan di kita adalah pembibitan di dasar. Paling dasar, di grassroots-nya. Pemain-pemain di usia dini. Nah, setelah saya riset, saya belajar, saya buat tim, saya riset, kita ambil dua contoh negara, Belgia dan Jerman. Di Jerman, itu setelah ada kegagalan mereka di Piala Dunia, itu termasuk itu, mereka membuat, lahirlah yang namanya School of Excellence, ada 52 School of Excellence di seluruh Jerman. Apa School of Excellence itu? Nah, itu mencetak pemain-pemain dari pemain sangat pemula, dari awal sekali. Ya. Nah, di Indonesia, 0. Tidak ada. Jadi selama ini, ternyata itu tumbuh sendiri seperti di hutan. Pohon itu tumbuh, karena memang tanah kita subur, tumbuh terus. Tapi ibaratnya, kalau kita tahu, kalau orang nanam padi itu biasanya setahun bisa 3 kali kalau diproses secara industri, tapi kalau secara alami cuma setahun sekali. Ya. Nah, Indonesia ya seperti tumbuhan yang tumbuh di hutan tadi, tumbuh. Tapi Jerman memakai teknologi, akhirnya mereka menemukan pemain. Nah, School of Excellence ini adalah memproses bibit-bibit yang memang sudah punya dasar bagus, diperbaik. Maka saya buat salah satu tujuannya adalah saya lahirkan untuk, tapi ini dalam proses ya. Iya, Pak. Setiap provinsi, di 34 provinsi, harus ada satu School of Excellence untuk menampung bibit-bibit pemain yang ada di SSB di daerah tersebut. Maka pemain yang keluar dari School of Excellence ini, secara etika dia sudah benar, tidak marah pukul wasit, tidak nendang orang, ya. Dari sisi skill, karena apa? Di School of Excellence kita mau adalah lapangannya sudah standar FIFA. Kalau hari ini pemain kita yang berasal dari kampung itu kadang-kadang bermain di sawah sebelum dia main di klub. Nah, kalau ini kita sudah latih dia dari umur 9 tahun, 10 tahun di lapangan yang benar, dia sudah pakai feeling karena sentuhan bolanya sudah benar. Sampai dia tua.
kan kita nggak pernah lupa apa yang pernah kita dapat dari kecil kan. Ya, betul Pak. Nah, itu yang lagi kami buat. Ya, nah itu saya sedikit lari, tapi itu ada yang lagi kami bangun. Jadi kalau orang bilang, oh naturalisasi, tidak, kami juga mikirin ini. Oke? Nah, naturalisasi yang pernah dibuat sebelumnya itu sangat berbeda dengan hari ini. Dulu kebanyakan naturalisasi itu diambil dari pemain yang bermain di Liga Indonesia. Contoh Gonzales. Contoh misalnya siapa tuh back yang Beto, Pak, Beto segala macam. Itu semua mereka yang datang dari luar negeri, dari Brazil, dari Amerika Latin, dari mana, tapi sudah bermain di liga kita. Hari ini yang kita ambil tidak bermain di liga kita, tapi punya darah Indonesia. Nah, tapi yang prestasinya di atas rata-rata pemain yang ada di Indonesia. Itu perbedaan dasarnya. Ya. Dulu dengan prestasi pemain yang ada di lokal, dengan pelatih Riedel, ya, kita sudah masuk jadi runner up. Runner up. Ya. Dulu zamannya bukan Riedel pegang, saya lupa tahun berapa, kita pernah juara SEA Games. Pelatihnya kalau nggak salah saya Sinyo Aliandu itu. Iya. Ya. Dan kita juga pernah masuk 4 besar di Asian Games waktu pelatihnya Berce. Nah, jadi apakah ini tanpa pemain asing, tanpa pemain naturalisasi juga itu berprestasi? Nah, dulu mungkin bibitnya lebih bagus. Atau lawan kita mungkin kita lebih bagus daripada lawan kita. Iya. Hari ini lawan sudah berubah. Itu satu. Nah, ini kalau kita bicara pro kontra dari naturalisasi, kan banyak juga yang nggak setuju, Mas. Ya, saya nggak sebut siapa, tapi banyak yang nggak setuju. Tapi banyak juga yang setuju. Iya. Nah, saya ingin mengatakan gini, negara seperti Prancis yang sangat bangga dengan kenegaraannya, pride dengan kebangsaannya, itu 75% pemainnya bukan orang Prancis. Iya, betul Pak. Inggris, yang negara adik kuasa, yang istilahnya di mana matahari ada negara Inggris, kan tentu dia sangat pride sebagai United Kingdom-nya. Ada juga pemain yang bukan orang Inggris. Karena hari ini perubahan terjadi. Globalisasi itu membuat kita tidak ada border lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Sintayong, ini kan mengajak anak-anak Indonesia yang sudah ke luar negeri kembali ke satu. Kedua, menjawab pertanyaan Mas tadi, saya kurang setuju kalau semua pemain kita ambil dari luar. Ya, itu satu. Saya kurang setuju. Kedua, nggak segampang itu juga, Mas. Ngurus 4 orang aja 2 nggak lulus. Kecuali level kita sudah selevel Jepang. Kita sudah juara Asia. Itu akan berbeda. Kalau kita masih level sekarang, belum tentu orang semua mau, Mas. Iya. Bukan dia bilang gua nggak cinta sama negara tempat saya punya asal. Jadi ya kita juga harus kalkulasi. Iya, betul, sepakat. Jadi sekarang dengan pemain yang ada, mereka mau, ya tentu waktunya kita naikkan grade timnas. Kalau grade kita bisa suatu tim yang kuat di Asia Tenggara, lalu kita bisa ngimbang di Asia, nah ini ke depan akan berbeda. Karena yang diuntungkan nanti adalah pemain lokal. Kalau gaji mereka hari ini 1 miliar, kalau ini grade-nya naik, mungkin kontrak mereka berikutnya udah 10 miliar. Iya. Jadi mereka yang beli klub, bukan artis yang beli klub. Iya Pak, siap. Kan hari ini yang jadi selebritis artis, padahal di luar negeri atlet pun selebritis. Iya, iya betul. Ya kan, betul, kalau kita lihat Ronaldo, Beckham kan punya klub. Di kita Bambang Pamungkas belum bisa beli klub. Iya Pak. Hanya Raffi Ahmad yang bisa beli klub.
Ya, dia kan nilai atlet masih rendah gitu. Iya. Iya, iya Pak. Pak, tadi ada sih yang satu hal yang Bapak sampaikan Pak ya, walaupun ini masih dalam apa namanya dalam tahap penggodokan, yaitu School of Excellence tadi Pak. Ya. Itu kira-kira kapan akan pure terrealisasi Pak? Apakah School of Excellence ini akan tidak overlap Pak dengan SSB yang kalau kita lihat Pak ya, di setiap daerah sekarang banyak bergeliat SSB Pak. Oke. School of Excellence ini lagi kami godok untuk kita jadiin blueprint. Ini bersama PSSI Pak kan? Ikut juga kan? Ya ini punya PSSI. Oh punya PSSI ya Pak, siap. Ya, ini akan kita berikan nanti untuk menjawab Impres nomor 3 tadi. Ya kan, ini bahan yang lagi kami godok untuk Impres nomor 3 tadi. Salah satunya idenya adalah School of Excellence. School of Excellence ini bukan menjadi momok bagi SSB, tapi dia menjadi partner. Dari pemain SSB yang ada di provinsi tersebut, mana yang terbaik kita ambil. Kita godok di School of Excellence. Supaya dia mendapat, ibarat misalnya gini, School of Excellence itu timnasnya lah. SSB ini klub. Ya, ya. Jadi pemain mereka masuk ke timnas, lalu kita latih, kita edukasi, kita ajarin, tidak hanya dari sisi teknik, tapi sisi etika, sisi bisnis. Karena kan mereka satu hari jadi profesi, jadi artis. Jadi kalau dari pertama tidak kita ajarkan soal finansial, soal marketing, ini kan salah juga. Ini semua nanti kita rangkum. Nah, ada yang mengatakan kan sudah ada PPLP. Ya. PPLP kan tidak khusus bola, dia olahraga. Nah, ini khusus bola School of Excellence. Ini kan akan kita buat dalam bentuk blueprint, mudah-mudahan disetujui oleh pemerintah. Ya, harapannya harusnya gitu, Pak. Ya, itu kan ya cita-citanya seperti itu. Jadi Pak, terrealisasinya rencana Pak ya. Pasti PSSI pun kan estimasinya ada. Kapan bisa School of Excellence ini bergeliat di Indonesia? Rencananya kapan itu Pak? Jadi begini Mas, karena ini kita masukkan ke Impres. Ya. Kalau disetujuin oleh pemerintah, maka pemerintah akan ngeluarin kepres. Iya, kepres. Ya, kalau sudah keluar kepres, harus dieksekusi. Secepatnya Pak, pastinya. Secepatnya gitu. Itu nanti apakah wilayahnya pemerintah bekerja sama dengan federasi, Indonesia kan federasi kan juga punya Asprof di masing-masing provinsi gitu. Ya. Apakah kerjasama dengan Asprof atau nanti dibentuk tim baru yang mengasuh School of Excellence ini gitu. Ya, lalu tadi ada juga nih Pak, Bapak sampaikan bahwa sejak dini pemain-pemain yang berasal dari School of Excellence tersebut akan bermain di lapangan standar FIFA, fasilitasnya oke-oke. Kalau kita berkaca sekarang Pak, fasilitas kita di tiap-tiap provinsi yang akan rencananya dibangun School of Excellence seperti Bapak sampaikan tadi 34 provinsi, lapangan ya mungkin Bapak tahu juga kan, ada yang standar FIFA masih sebagian, ada yang ya lapangannya masih bergerundul. Gimana Pak? Belum ada kan tadi saya katakan, baru 0. Tidak ada di Indonesia School of Excellence. Belum ada saya menemukan yang standar FIFA 4 lapangan, ada kolam renang, ada gym. Saya belum lihat. Tapi saya udah kumpulin data itu. Nah, saya dengar ada satu di Pati, tapi saya belum tahu. Oh. Jawa Tengah. Iya, ya kan? Pak. Tapi ini inisiatif Pak Bupatinya. Kalau nggak salah saya Pak Wakil Bupatinya. Pak Wakil Bupati, Pak ya. Ya. Nah, tapi itu yang baru saya dengar. Nah, saya mau standar FIFA itu ada 4 lapangan. Rumputnya pun udah standar FIFA. Ada kolam renang. Kenapa? Pembugaran, ada gym. Jadi mereka sudah dapat ini dari awal. Dari TK sudah dapat istilahnya gitu. Jadi pas kuliah nggak kayak gitu. Nah hari ini kan itu baru ngerasakan begitu terpilih jadi timnas, baru dia dapat fasilitas yang bagus. Atau main di klub Liga 1 baru dapat fasilitas yang bagus. Tapi kalau dia masih bermain di Liga 3 misalnya, ya mainnya masih pas-pasan gitu. Apalagi masih standar SSB juga belum ada, tergantung dari pemiliknya. Kalau pemiliknya punya uang ya dia SSB lebih bagus gitu. Iya Pak, itu pun kalau kita berkaca
nggak semuanya juga Pak ya, pemain-pemain Liga 1 sekarang mendapatkan fasilitas yang sama antar satu klub dengan klub lainnya Pak kan. Betul. Nah, kalau ini bisa kita buat di 34 provinsi, setiap provinsi misalnya melahirkan puluhan pemain, maka kan ada ribuan pemain nanti. Iya. Nah, apakah ribuan ini akan jadi timnas semua? Kita kan akan menyaring dari pemain terbaik. Terbaik dari terbaik kan gitu kan. Nah, secara komposisi kan akan terjadi kompetitif antar mereka sendiri. Maka ujungnya adalah apa yang saya lihat di Jepang hari ini. Perbedaan Jepang sama kita, Jepang itu kenapa hari ini jadi nomor 1? Karena kompetisi mereka berjalan dengan baik. Industrinya ada. Nah itu, kalau sudah ada bibit, maka nanti kan ditampung di industrinya. Kira-kira ke sana, Mas. Ya, Pak, kalau kita bahas Jepang mungkin pemikiran orang mungkin agak terlalu jauh juga Pak, karena kalau kita berkaca dengan Jepang, Korea yang sekarang top tentunya luar biasa. Kalau kita lihat aja Pak, dari ASEAN aja dulu Pak ya, kita berkacanya, yang terdekat aja dulu Pak, Kamboja. Kalau kita berkaca Pak, Kamboja secara totali Pak, melakukan perombakan besar-besaran, mungkin Bapak lebih tahu daripada saya, mengganti nama kompetisi, dan mempersedikit peserta kompetisinya, khususnya Liga Kamboja Super League-nya Pak ya, kemudian mengaktifkan kompetisi wanita secara teratur, kemudian melakukan pembinaan usia dini yang di mana Pak, Kamboja ini oke, untuk sekarang dihajar habis-habisan, tetapi proyek dari Federasi Kamboja sekarang 10-15 tahun yang akan datang akan menyusul tim-tim yang berada di atas Kamboja, misalnya seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya Pak. Ini bukannya sebagai warning Pak untuk kita, yang dimana Kamboja sudah, wah ini sebagai lampu merah nih untuk timnas kita juga ataupun PSSI Pak. Kita lihat Jepang itu belajar dari kita. Iya, belajar, sepakat Pak, sepakat. Ya, karena olahraga yang paling populer di Jepang itu bukan sepak bola, baseball. Baseball. Ya. Nah, mereka awalnya belajar dari Galatama. Nah, tapi mereka lebih hebat kan, belum tentu apa istilahnya murid lebih pintar dari guru kan bisa saja. Ya, ke depan mungkin Kamboja yang lebih hebat dari kita. Ya. Kalau kita tidak berbenah. Kalau kita maunya langsung juara, nggak mikirin proses. Hari ini kita nggak sabar kalau kalah di bulan-bulanan. Ya, Pak. Kamboja kalah 6-0 sama kita. Mungkin kalau kena netizen kita, wah, nangis, berdarah itu mereka. Ya kan? Iya, Pak. Kalah di final aja ada yang protes gitu kan. Padahal tim yang kemarin dibawa sama STY kan tidak menjadi favorit. Ya, tidak diunggulkan Pak ya. Betul. Tidak diunggulkan. Tapi prestasi mereka luar biasa. Masih juga ada yang marah gitu. Nah, mudah-mudahan sambil ini berjalan, kita juga memproses seperti tadi. Kami di federasi sudah memikirkan, dibantu oleh pemerintah lewat Impres nomor 3 tadi. Saya lihat hari ini Pak Presiden ikut memikirkan sepak bola, Pak Menpora ikut memikirkan sepak bola, Pak Menteri BUMN ikut memikirkan sepak bola, Menteri Perindustrian ikut memikirkan sepak bola. Banyak orang tokoh-tokoh, orang terkenal memikirkan sepak bola gitu. Nah, mari kita ambil kesempatan ini sama-sama. Saya lihat juga ketua umumnya tidak egosentris. Saya ketua PSSI, tapi beliau juga mendengar. Ya. Ini saya lihat lagi kompak-kompaknya antara federasi dengan pemerintah gitu. Ya kan? Saya kebetulan ada di dalam. Nah, saya juga punya pemikiran yang mungkin tidak semua teman ESKO setuju, tapi ya udah, ini pendapat saya gitu. Memang ya kan? Ada yang nggak setuju Pak ya? Ya biasalah kita dalam rumah tangga aja suami istri juga ada yang nggak setuju, itu hal yang sangat lumrah gitu. Nah jadi saya berpikir ya setiap ada ide bagus saya lempar gitu. Saya kebetulan secara itu ada orang yang berpikir, ada orang yang mau berubah. Saya selalu berpikir perubahan karena kan hidup ini selalu ada perubahan. Nah, maka waktu saya diberi tanggung jawab di Kongres kemarin untuk pertanggungjawaban tentang Impres nomor 3 dari 2019 ini, saya suka.
Karena inilah waktunya kita merubah sistem sepak bola kita. Nah, saya buat highlight-nya 2 aja. Satu, pembinaan paling dasar, yaitu tadi tentang School of Excellence, karena yang lainnya sudah bagus. Lalu industrinya, di Liga 1-nya, harus kita benahi, supaya ada kepastian. Kalau ada kepastian, terjadi investasi. Hari ini kan betul. belum ada kepastian. Mau main kapan kita nggak tahu. Iya. Nah, nanti kita, sepakat. jadi nanti kita memasukkan ide kepada pemerintah, tolong misalnya kita pelajari dulu kapan cocok liga kita itu yang profesional kita adakan. Apakah kita ikut kalender FIFA? Saya setuju ikut kalender FIFA, tidak supaya mengganggu timnas kita. Ya. Karena nanti kita kan banyak, sebagian pemain kita ada yang bermain di Eropa, kan gitu. Nah, kalau misalnya ikut kalender FIFA, berarti kan kurang lebih mainnya seperti yang ada di Eropa, dari misalnya dari bulan Agustus atau bulan September sampai bulan April misalnya. Ya. Nah, itu mau ada apapun tidak boleh dibatalin, kecuali negara lagi emergensi. Nah, kalau sekarang kan tidak. Lagi pilkada, bola stop. Lagi ada apa, bola di stop. Itu gimana mau masuk investasi? Kadang-kadang kan orang nggak sadar, kalau tidak ada investasi, nggak mungkin value sepak bola naik. Kan saya buat buku yang namanya Sport Marketing. Di situ saya berbicara tentang value dari olahraga. Bagaimana value-nya kalau investor nggak masuk? Nah, kalau investor masuk, terjadi investasi, maka semua akan naik. Pemain akan harganya naik. Kalau harga naik, pemain itu mainnya kan nggak asal main. Iya. Nah, itu yang saya ambil contoh Jepang. Kenapa level mereka naik? Gitu. Ya Pak. Benar Pak. Benar. Sepakat Pak. Itu salah satunya terkait yang Bapak sampaikan tadi ya. Kalau kita berkaca jadwal liga kita musim depan aja kita nggak tahu Pak kan? Nggak tahu. Kapan seharusnya 5 tahun ke depan kita harus udah tahu. Ya, itulah serupa Pak dilakukan oleh Jepang, Korea, bahkan kalau misalnya yang lebih top Pak, Liga Inggris musim depan udah tahu kita nih Pak. Masa musim depan Mas, 5 tahun ke depan kita udah tahu Mas. Ya, sepakat Pak, betul. Jadi itu aja menurut sih. Bapak, ya itu kesulitannya dari mana Pak? Menurut Bapak ya, nggak terperbaiki. Bukan dekade ketum ini aja Pak. Ketum-ketum sebelumnya juga serupa, nggak terperbaiki juga. Sulit saya pikir ada celahnya dengan Impres nomor 3 ini masuk, supaya ini dibenahi. Kalau kita berbicara untuk tujuan timnas kita yang jadi tim terbaik. Ya. Kan pemain itu lahir dari sebuah kompetisi yang baik. Nah, kalau kompetisinya nggak benar, contoh Mas, lagi kita butuh pemain buat timnas, kompetisi tetap jalan. Ya. Akhirnya yang terjadi hari ini adalah setiap klub kan tidak mau merelakan pemainnya diambil oleh timnas, karena mereka juga punya target. Kepentingan Pak ya, target. Ya kan? Contoh Persebaya, berhentikan liga, 10 pemain saya kasih, jangankan 5, ya kan? Ya. Lalu ada tim bilang, ya, ambil aja pemain saya. Saya bilang, gue nggak butuh pemain lo, yang gue butuh pemain Persebaya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalnya berhenti, contoh misalnya kemarin Piala Afrika, Liverpool berhenti, Mane sama Salah kan main. Iya. Nah, kalau diadakan Liga Inggris main, Mane sama Salah nggak main, ketemu tim bawah pun kalah Liverpool. Nangis banget, berdarah kita penggemar Liverpool. Nah, sama, ini harus kita benahi. Jadi nggak bisa dilihat parsial, harus dilihat satu kesatuan. Kita benahin di bawah supaya lahir bibit yang benar. Kita benahi SDM-nya, kita benahi infrastrukturnya, kita benahi industrinya. Baru kita di ujungnya berbicara timnas yang terbaik. Karena hasilnya menghasilkan timnas yang baik tentunya Pak. Ya, nah, sekarang dengan ada Impres yang ngeluarin izin kan pemerintah juga. Nah, kita minta ke pemerintah, tolong untuk izin sepak bola jangan dipikirkan dengan izin keramaian, tapi izin industri. Apa yang dimaksud izin industri? Ya seperti industri lain. Maka industri itu diberi kepastian izinnya. Nah, kalau ada terjadi hal yang misalnya, terjadi rival, persaingan antara
bonek sama Aremania, antara Jakmania dengan Viking. Ya, itu kan tidak semua klub. Ada 1-2 yang pelan-pelan harus kita benahi. Ya. Nah, saya setuju kalau misalnya itu terjadi, ya udah kita lihat kalau ada unsur pidana kita pidanakan. Atau misalnya kalau Persib dengan Persija, Persebaya dengan Aremania tetap kekeh kayak gitu, begitu mereka main, kita mainkan di satu pulau terasing. Tidak ada supporter. Sampai mereka berdamai gitu. Jangan gara-gara mereka membunuh industri dan membunuh kepentingan peserta lain. Ya. Kenapa? Polisi mengatakan, wah susah nih keributan. Padahal yang ribut cuma 4 tim itu. Ya. Itu kira-kira efeknya kemana-mana. Jadi saya pikir kalau itu nanti dibenahi, karena gini juga, banyak orang heran juga, di negara kita kan nggak stabil di pertandingan sepak bola. Kehadiran polisi di tengah lapangan itu tidak bagus di mata FIFA. Harusnya, Pak? Itu steward. Ada steward, tim ya. tim yang dilatih oleh polisi. Kayak satpam lah. Iya. Ya, nanti mereka ngerti apa yang dilakukan, kemana lapor gitu. Tapi bukan polisi sendiri yang hadir ke lapangan. Polisi itu ada di belakang, di luar lapangan gitu. FIFA kan menyoroti itu. Tapi ya dia berpikir ya mungkin di sana belum aman. Ya. Dan kalau kita bicara tentang steward juga, Pak, dia nggak menghadap ke lapangan, nggak menonton pertandingan, menghadap ke fans, supporter. Itu satu. Kedua, kalau steward itu kan kalau orang dalam kan, setiap klub punya steward sendiri kan. Ya. Dia udah tahu siapa orang yang suka buat onar di situ. Setuju Pak, betul. Kalau Pak Polisi kan orang baru, orang datang. Dia nggak kenal siapa karakter orang di situ. Ya. Jadi ya memang waktunya untuk berubah ini. Ya, dimulai dari sekarang lah Pak, kalau bisa. Ya, kalau tujuannya timnas kita mau yang terbaik. Kalau mau terima dengan sekarang ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah lawan Malaysia, ya ayo. Kan kita maunya menang terus. Level kita bukan lagi Asia Tenggara, tapi udah Asia, berbicara Asia kan gitu. Kalau bisa kan seperti target kami, masuk 10 besar dunia kan gitu. Kenapa tidak gitu? Ya Pak, udah 1 jam kita bicara, udah kita bahas dari Sintayong, Timnas Indonesia, naturalisasi, pembinaan, infrastruktur, lengkap lah sudah semua Pak. 1 jam kita bicara ini. Mungkin terakhir Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya mengharap satu khususnya kepada teman-teman netizen yang mencintai timnas, jangan hujat Emil Hurkacz sama Kevin Dick. Ya, sekarang lagi di apa tuh Pak? Dihujat Pak? Ada sebagian. Perlihatkanlah kalau bangsa kita bangsa bermartabat. Jangan sampai kita dicap netizen Indonesia itu lebih kejam daripada ibu tiri. Ya, karena hal itu hal yang lumrah terjadi. Yang penting kita tetap move on. Kalau memang mereka nanti suatu hari mau ya kita tampung. Kalau kita masih butuh kan gitu. Jadi kepada teman-teman netizen yang selama ini telah mendukung yang luar biasa, IG saya tiba-tiba jadi banyak benar hari ini. Saya jadi orang populer gitu ya. Jadi saya terima kasih. Tapi tolong sekali lagi, mari kita sama-sama bersikap dewasa dalam menyikapi soal pemain naturalisasi yang kita ambil dari Eropa ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan bisa tercapai. Impian kita, timnas kita bisa yang terbaik di region, bisa tercapai. Kalau selama ini kita nomor 2 terus, mudah-mudahan satu hari kita jadi nomor 1, levelnya naik, lalu kita juga bisa nikmati, karena gini, enak benar makan dan tidur kalau timnas kita menang. Iya. Ya kan? Karena saya juga adalah penggemar fanatik timnas. Jadi saya akan bekerja untuk timnas itu dengan hati saya yang paling dalam. Ya Pak. Itu. Ini mungkin sebagai jawaban Pak untuk netizen-netizen mengapa netizen sangat
menggemari Bapak dalam menangani ataupun bekerja di PSSI saat ini, Pak? Pasti Bapak juga merasakan kan betapa banyak dukungan terhadap Bapak di media sosial, khususnya Instagram. Ya, saya berterima kasih karena telah seperti itu. Saya apresiasi. Saya akan jaga amanah itu. Tapi juga saya manusia, punya keterbatasan. Saya juga berada di organisasi yang tidak satu kepala tapi banyak kepala. Ya, jadi tinggal di situ kita nanti berdiskusi. Yang penting tujuan kita satu adalah mencari jalan yang terbaik. Ya Pak, terima kasih Pak Ahsani Abdul Ghani, Esko PSSI, udah meluangkan waktunya. Mungkin Pak di waktu-waktu yang akan datang ada pemberitaan terbaru dan waktu Bapak juga ada kosong. Bisa Pak ya kita berdiskusi membahas tentang sepak bola Indonesia lagi. Ya Pak ya. Yang penting kita sehat dulu, nggak kena COVID.